Perkembangan agama Islam di dunia memiliki perjalanan yang sangat panjang, dimulai dari masuknya Islam melalui persebaran melalui jalur pernikahan, perdagangan, dan pendidikan melalui pesantren-pesantren hingga masuklah Islam ke berbagai daerah. Dan pada saat ini, populasi terbesar Muslim di dunia terletak di Asia Tenggara, yang dimana persebaran agama Islam ke Pulau Jawa dibawa oleh salah satu tokoh Wali Songo yang bernama Sunan Gresik. Dan Sunan Gresik tersebut, ia lahir di Samarkand, Asia Tengah. Kemudian ia datang ke Pulau Jawa dan mendarat pertama kali di Desa Sembalo yang sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, Kota Gresik. Ia membangun pondok pesantren, tempat belajar agama Islam di Leran, dan Sunan Gresik wafat pada tahun 1419. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Masuknya agama Islam ke kota Tasikmalaya, tepatnya di daerah Kabupaten Tasikmalaya, di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalo. Saat ini masih banyak sekali orang-orang yang menziarahi makam tersebut. Nah, makam tersebut ini tempat peristirahatannya Syekh Abdul Muhyi. Dari berbagai literasi disebutkan bahwa sejarah perkembangannya agama Islam masuk ke Tasikmalaya dibawa oleh Syekh Abdul Muhyi bermula pada saat ia berusia 27 tahun. Nah, diketahui bahwa penyebaran agama Islam ke Tasikmalaya melalui jalur pendidikan, karena pada saat itu Syekh Abdul Muhyi beserta teman sepupunya dibawa atau diajak oleh salah satu gurunya, yaitu Syekh Abdul Rauf Abdul Jabbar, untuk menunaikan ibadah haji. Saat di Baitullah, gurunya itu Syekh Abdul Rauf Abdul Jabbar mendapatkan ilham bahwasanya akan ada salah satu santrinya akan mendapatkan pangkat kewalian. Setelah menikah dengan istrinya, beliau pun pergi ke arah barat dan sampailah ke daerah yang bernama Darmo Kuningan. Atas perintah penduduk, Syekh Abdul Muhyi menetap selama 7 tahun atau terhitung tahun 1678 sampai 1685 Masehi. Kabar tersebut terdengar oleh orang tuanya dan mereka ikut menyusul dan menetap di Darmo Kuningan. Kemudian perjalanan mencari Gua Pamijahan, yaitu salah satu tokoh pemuda dari Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong yang bernama Ia Mudofar menuturkan Syekh Abdul Muhyi untuk mencari gua atas perintah gurunya yang bernama Syekh Abdul Rauf dengan mencoba menanam padi, namun hasilnya gagal karena hasilnya melimpah. Karena petunjuk gurunya, gua yang dicari akan ditemukan jika di suatu tempat ditanami padi, hasilnya akan tetap sebenih dan tidak menambah penghasilan, maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua, Syekh Abdul Muhyi beserta keluarganya berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah di daerah Panutut di wilayah Kabupaten Garut. Beliau bermukim selama 1 tahun atau antara 1685 sampai 1686 Masehi untuk menyebarkan agama Islam dengan hati-hati, mengingat penduduk setempat waktu itu beragama Hindu. 1 tahun kemudian, ayahandanya yang bernama Sembah Yodokwarta Kusuma meninggal dan kemudian dimakamkan di Kampung Dukuh di daerah Cikangan. Syekh Abdul Muhyi melanjutkan perjalanan dan mencari gua ke Batuwangi sampai ke Lebak Siu dan bermukim selama 4 tahun atau sekitar 1686 sampai 1690 Masehi. Namun beliau pun tidak menemukannya di Lebak Siu dan beliau pun tidak berputus asa dan terus melangkah ke timur Lebak Siu di atas gunung Kampung Cilumbu. Akhirnya beliau pun bertapakur dan melihat indahnya pemandangannya sampai beliau mencoba menanam padi. Pada suatu hari, Syekh Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik, terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padi yang telah dipanen ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapatkan sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat.
Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanam padi lagi. Sambil berdoa kepada Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama. Di sanalah beliau yakin bahwa di dalam gunung itu adanya goa, papar Imam. Sewaktu Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat memuji kebesaran Allah, telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Zailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Zailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Muzarrad. Sejak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, beliau juga menempuh jalan tarekat. Perkembangan pendidikan Islam di Tasikmalaya. Berikut riwayat hidup dan perjuangan Ki Haji Zainal Mustafa. Ki Haji Zainal Mustafa terkenal di Tasikmalaya sebagai bapak pendidikan. Beliau dilahirkan di Kampung Bakir, Desa Cimirah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1961. Setelah mengenyam pendidikan formal, beliau melanjutkan pendidikan ke berbagai pesantren madrasah di Singgahiya. Di antaranya pesantren Gunung Apri dan pesantren Cilenga selama kurang lebih 17 tahun. Watak yang dimiliki Ki Haji Zainal Mustafa adalah seorang alim yang pantang, tabah di waktu berhadapan dengan kesulitan dan setiap cita-cita yang dikejarnya dengan himmatul aliyah. Beliau adalah seorang guru yang berbakat dengan cara dan gayanya yang khas dalam membawakan pelajaran. Pada waktu pengajian umum
Kejadian tersebut sangat memukul penjajah Jepang. Pada hari Jumat 25 Februari 1944, kira-kira jam 13.00, datang 4 pasukan Jepang dengan cokak dan sombong mendatangi pesantren Sukamana dan meminta supaya senjatanya yang dirampas oleh pasukan Jepang dikembalikan serta menyerahkan Kiai Haji Jenderal Mustofa ke pemerintahan Jepang. Namun dengan semangat tinggi dan pekik gema takbir, permintaan keempat Jepang itu dijawab dengan perlawanan. Dari 4 orang tentara Jepang datang ke pesantren Sukamana, 3 diantaranya mati seketika karena diserang pengikut Kiai Haji Jenderal Mustofa. Sedangkan yang seorang lagi dapat menyelamatkan diri. Selang beberapa waktu setelah terjadi pertempuran pada waktu asar tiba, dalam keadaan siap siaga berjaga-jaga takut terjadi pembalasan dari Jepang, tiba-tiba datang beberapa puluhan truk membawa polisi bangsa Indonesia yang sengaja datang ke Sukamana untuk diadu domba dengan pimpinan pesantren. Alangkah terkejutnya pihak Sukamana melihat yang berhadapan dengan mereka adalah saudaranya sendiri. Yang seharusnya berada di pihak mereka, Kiai Haji Jenderal Mustofa memerintahkan kepada pengikutnya untuk tidak menyerang. Namun polisi Indonesia tersebut sebenarnya hanyalah umpan belaka, karena di belakang truk polisi tersebut muncul pasukan Jepang dengan senjata lengkap menyerang dengan tiba-tiba. Akhirnya dengan persenjataan yang sederhana dan jumlah pasukan yang minim, pasukan Kiai Haji Jenderal Mustofa dapat dipukul mundur dan Kiai Haji Jenderal Mustofa sendiri ditangkap, dibawa ke Bandung dan akhirnya hilang tanpa ada kabar lagi. Kurang lebih 25 tahun, keberadaan Kiai Haji Jenderal Mustofa tidak diketahui. Namun berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 23 Maret 1970, dengan bantuan Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, memberitahukan bahwa di antara sederetan nama pahlawan Belanda yang dimakamkan di Ancol, terdapat nama Kiai Haji Jenderal Mustofa bersama pengikutnya. Berdasarkan dokumen tersebut, ternyata Kiai Haji Jenderal Mustofa telah menjalani hukuman mati pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol di Jakarta. Dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Jenderal Mustofa. Dan pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Tasikmalaya mengabadikan namanya menjadi salah satu jalan di Tasikmalaya. 2. Kiprah Kiai Haji Jenderal Mustofa dalam mengembangkan pendidikan Islam di Singaparna sebagai telah dijelaskan di atas, bahwa kehidupan Kiai Haji Jenderal Mustofa penuh dengan nilai-nilai kepahlawanan. Dengan semangat yang tinggi, ia melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Jepang. Kendati pun akhirnya ia wafat dihukum mati, namun namanya tetap harum sebagai pejuang yang gigih dalam membela kebenaran di bumi pertiwi. Dalam melakukan perjuangan yang dijadikan sebagai masa dan pertahanan adalah pesantren yang dipimpinnya. Dengan demikian perjuangan Kiai Haji Jenderal Mustofa dalam melawan kezaliman tersebut tidak lepas dari keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, wajar apabila ia memiliki kiprah yang nyata dalam mengembangkan pendidikan Islam khususnya di Singaparna. Dengan bermodalkan kepahlawanan dan keberanian, maka tidak sedikit masyarakat dan para santri yang berguru di pesantren. Keberadaan pesantren Sukamana tidak asing lagi bagi masyarakat Tasikmalaya dan Jawa Barat umumnya. Sebab pesantren tersebut dijadikan sebagai basis perjuangan melawan penjajah, juga tempat tumbuhnya pengkajian-pengkajian keilmuan Islam. Melalui pesantren Sukamana itulah banyak lahir ulama besar di Tasikmalaya. Berdirinya pesantren Sukamana pada tahun 1927 merupakan wujud nyata kiprah Kiai Haji Jenderal Mustofa dalam perkembangan pendidikan Islam di Tasikmalaya. Selama lebih kurang 17 santri yang tertarik untuk mondok pesantren itu, sepeninggal Kiai Haji Jenderal Mustofa, kepemimpinan pesantren Sukamana dilanjutkan oleh menantunya, yaitu Kiai Haji Muhammad Fuad Muhsin. Hingga kini pesantren tersebut berkembang dan cukup banyak santri yang belajar di dalamnya. Sebab pesantren tersebut memiliki kekhasan dalam hal ilmu balaghah. Tidak sedikit ahli balaghah di Tasikmalaya adalah jebolan Sukamana. Kini murid-muridnya telah menyebar ke berbagai pelosok tanah air menjadi pimpinan pesantren seperti Cipasung, Kresek, dan lainnya. Kesimpulan akhirnya, dengan keterbatasan literatur yang dimiliki, maka dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Perkembangan pendidikan Islam di Tasikmalaya terus mengalami peningkatan yang berarti. Salah satu di antaranya adalah berkat peran Kiai Haji Jenderal Mustofa. 2. Kiai Haji Jenderal Mustofa selain sebagai seorang pemimpin pesantren,
ia pun menjadi pahlawan nasional karena berkat jasa-jasanya dalam melawan penjajah Belanda dan Jepang. Melalui tangannya banyak lahir ulama-ulama dan pesantren di sekitar Tasikmalaya yang berasal dari pesantren Sukamana. Hal ini berarti ia telah berkiprah dalam pengembangan pendidikan Islam di Tasikmalaya, karena dengan menyebarnya murid-murid beliau di berbagai daerah. Perkembangan pendidikan modern di Tasikmalaya. Perkembangan sekolah modern di Tasikmalaya sudah lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda secara keseluruhan dan terjadi di negeri Hindia Belanda maupun sekarang. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis sebagai suatu kebijakan yang ditujukan pada kaum pribumi. Kebijakan ini berisi tentang edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Latar belakang lahirnya kebijakan ini karena Hindia Belanda telah memberikan kemakmuran kepada negeri Belanda, sehingga pemerintah Hindia Belanda harus memberikan balas budi kepada kaum pribumi, sehingga dikenal dengan politik balas budi. Pelaksanaan kebijakan politik etis yang berkaitan dengan edukasi atau pendidikan, yaitu dengan diselenggarakannya pendidikan persekolahan yang ditunjukkan kepada kaum pribumi. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mendirikan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda merupakan bentuk modernisasi pendidikan bagi kaum pribumi, karena kaum pribumi sebelumnya sudah mengenal pendidikan yang diselenggarakan oleh kaum pribumi yang dianggap sebagai pendidikan tradisional, seperti contoh pesantren. Perkembangan pendidikan modern di Tasikmalaya dahulu sudah ada sebelum dikeluarkannya kebijakan politik etis. Pada tahun 1870-an, Tasikmalaya memasuki era baru penjajah kolonial Belanda. Periode ini disebut dengan periode liberal. Pada era ini, pemerintah kolonial membuka lahan subur di seluruh wilayah Tasikmalaya bagi perusahaan-perusahaan swasta. Pada saat ini, banyak bermunculan lahan-lahan perkebunan baru, pabrik-pabrik, dan industri lain yang didirikan oleh perusahaan Eropa. Dengan banyak berdiri perusahaan, maka pemerintah dihadapkan persoalan minimnya tenaga kerja terdidik dan terampil. Pemerintah kolonial menyadari bahwa perlu didirikannya sekolah bagi rakyat. Sekolah itu dibangun sebatas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Sejarah sekolah modern untuk bangsa pribumi di Tasikmalaya pertama kali dibangun pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1871. Sebuah koran berbahasa Belanda bernama Japabon News Handels and Advertentable for Netherlands in the edisi 24 Juli 1871 mewartakan pendirian sekolah pribumi di Tasikmalaya tersebut. Dalam koran tersebut juga diwartakan beberapa nama guru yang akan mengajar di sekolah tersebut. Di antaranya adalah Wangsa Atmadja, Mas Wangsa Dipraja, Raden Nata di Koesuma, dan Raden Brata di Baja. Mereka adalah lulusan Big School for Inlandici Onderwijs atau sekolah guru untuk bangsa pribumi di Bandung. Tidak banyak informasi mengenai perkembangan sekolah ini, namun dapat dipastikan sekolah modern pertama diperuntukkan hanya untuk kalangan terbatas, yaitu kaum menak. Tahun 1901 adalah momentum penting perkembangan sekolah modern di Tasikmalaya. Pada tanggal 17 Oktober 1901, Ratu Wilhelmina mendeklarasikan kebijakan baru dalam pidatonya di hadapan Parlemen Belanda mengenai formasi kebijakan edisi politik atau politik etis. Kebijakan ini buah dari desakan aktivis kemanusiaan di negeri Belanda. Mereka melancarkan kritik terhadap pemerintahan yang terus-menerus mengeksploitasi kekayaan bangsa pribumi tanpa memikirkan buruknya kesejahteraan bangsa pribumi. Pelaksanaan kebijakan politik etis ini diterapkan ke dalam 3 program, yaitu
edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Deklarasi politik etis membawa dampak langsung pada bergelorannya semangat pertumbuhan sekolah modern bagi rakyat pribumi di Tasikmalaya. Pada tahun 1907, kebijakan etis telah mendorong pemerintah kolonial untuk mendirikan sekolah rakyat atau sekolah rakyat World School di desa-desa di Tasikmalaya. Sekolah ini sering juga disebut sekolah desa atau desa schooling. Setelah berdiri sekolah-sekolah di pedesaan ini, masyarakat kalangan bawah atau jelata baru dapat menikmati pendidikan modern di sekolah desa ini. Mereka diajarkan membaca dan menulis tulisan Latin, berhitung, matematika, bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Kepedulian pemerintah kolonial dalam pendidikan masyarakat pribumi rendahan sangatlah memperhatikan. Sekolah rakyat yang diselenggarakan di desa-desa itu berjalan ala kadarnya dengan sarana penunjang seadanya. Sekolah-sekolah itu dibiayai secara swadaya oleh masyarakat desa. Keberlangsungan pendidikan rakyat pribumi ini hanya mengandalkan jasa perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian mulia para menteri guru di desa-desa, di mana sebagai besar guru-guru itu menjadi tokoh pergerakan dan berhimpunan dalam berbagai wadah pergerakan. Raden Ahmad Atmaja, pelopor pendiri sekolah-sekolah modern pribumi di Tasikmalaya. Sampai tahun 1920-an di Tasikmalaya pemerintah kolonial hanya mendirikan sedikit sekolah-sekolah selevel sekolah dasar atau SD. Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah tersebut adalah sekolah pribumi kelas 1 yang diperuntukkan untuk anak-anak kalangan Eropa dan lunak pribumi. Pada tahun 1914, sekolah ini berubah nama menjadi Hollands Inlands atau HIS Tasikmalaya. Pada tahun 1923, pemerintah kolonial juga mendirikan Netherlands Vereniging atau NZV untuk kepentingan pengembangan